Ada bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Wow, ini dia ucapan Ustadz Dery Sulaiman ya yang menjadi viral. Jangan main sulap terus, kemudian ngaku-ngaku sulapnya itu adalah karomah, ilmu laduni atau ma'unah. Janganlah bawa-bawa Islam untuk menutupi sulapmu itu ya. Jangan juga bawa-bawa ayat-ayat Allah untuk kengeyelanmu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, kali ini ada lagi nih berita terbaru dari Ustadz Dery Sulaiman yang kembali lagi menanggapi Pak Samsudin ya. Beritanya kali ini judulnya menohok Ustadz Dery Sulaiman minta Gus Samsudin taubat hingga ancam melaporkan sebagai penista agama. Waduh, ini kok semakin panjang ya urusannya. Ya seperti itulah yang terjadi jika orang terus-terusan ya menunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada publik untuk mengakui semua kesalahannya. Dia lebih memilih cari cara, cari dalih untuk membenarkan kesalahannya tersebut tanpa dia sadari semakin menimbulkan kesalahan yang lebih besar lagi. Siapa yang menyangka Pak Samsudin akan salah mengartikan surah An-Nas? Surah tersebut adalah surah yang sangat populer dikenal sebagai seorang Islam, apalagi sebagai seorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah peruqyah. Bahkan kita juga tidak menyangka krunya ada yang melakukan kesalahan juga, tertangkap kamera ketika meletakkan sebuah benda yang seolah-olah nanti itu menjadi benda goib, benda penarikan yang dilakukan oleh Pak Samsudin. Mungkin krunya juga cukup ketar-ketir ya, karena ketahuan seperti itu takut dimarahin oleh Pak Samsudin atau bahkan takut dipecat juga. Teman-teman, kita langsung aja coba simak videonya Ustadz Dery Sulaiman yang menanggapi kembali Pak Samsudin ya. Coba kita putarkan aja videonya. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya sebetulnya sudah tidak mau lagi memberi nasihat karena 3 konten saya sebelumnya tidak direspon positif, malah dengan keangkuhan membalas nasihat saya dengan dalil-dalil agama yang seakan-akan dia seorang yang alim sekali. Ya betul sekali. Sebelumnya Ustadz Dery Sulaiman ini sudah mengingatkan ya Pak Samsudin, dan pengikutnya Pak Samsudin menyerang Ustadz Dery Sulaiman dengan dalih-dalih yang lebih parah lagi. Coba kita simak berikutnya ya. Oke, sekarang saya memperhatikan apa yang dipertontonkan di depan tadi. Anda membaca ayat Al-Quran salah, artinya salah, ditertawakan oleh non-muslim. Alangkah indahnya ya, Gus Samsudin, ini nasihat saya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ya, Anda tawadu sedikit, tawadu, be humble. Mengaku saja kalau ini sebagai konten YouTube saya, konten sosmed saya sedang mencari follower, saya sedang mencari duit. Ya, kemudian minta maaf kepada semua pasien yang telah tertipu dengan trik-trik Anda. Ya, minta maaf kepada umat Islam karena banyak sekali, semakin hari saya perhatikan konten-konten Anda semakin konyol, semakin parah. Naudzubillah min dzalik ya. Takutlah kepada Allah, istighfar banyak-banyak, semoga Allah mengampunkan Anda dan menjadikan kita semua orang yang baik ya. Semoga nasihat ini menjadi asbab hidayah. Dan bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Wow, ini dia ucapan Ustadz Dery Sulaiman ya yang menjadi viral. Coba kita ulang lagi ya. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Oke, semoga nasihat ini didengarkan dan kita semua menjadi orang baik. Ya bisa aja sih kalau memang ada yang melaporkan Pak Samsudin sebagai penista agama. Yang namanya warga negara itu pasti punya hak lapor ya ke penegak hukum ketika ada yang tidak sesuai ataupun merugikan, baik itu laporan atas nama pribadi ataupun atas nama banyak orang ya atau kelompok. Tapi kalau kasus penista agama itu selama ini yang saya lihat pihak yang melaporkan adalah LSM gitu ya, atau lembaga-lembaga keagamaan ya, MUI, Muhammadiyah, NU dan lain-lainnya. Tapi apakah Pak Samsudin bisa dikatakan menista agama atau tidak? Ya tentunya itu yang menentukan adalah hakim ya nantinya ketika di persidangan. Begitu juga laporan Pak Samsudin terhadap pesulap merah, itu juga nanti akan menentukan pasti hakim, karena setiap laporan itu kan ada pembuktian benar-benar bersalah atau tidak. Tapi jujur saya penasaran kalau memang ada pembuktian nantinya, apakah nanti akan ada atraksi penarikan benda gaib di hadapan para hakim ya? Iya.
Oke, coba kita simak nih ya tanggapan dari Ustadz Faizar tentang penarikan buhul gitu guys ya. Ternyata Rasulullah itu butuh waktu 40 hari loh berdoanya untuk penarikan buhul tersebut. Coba kita simak nih ya tanggapan dari Ustadz Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah kena sihir dari Labid bin Aqsam, dan ini adalah hadis yang sahih. Apakah dengan kemuliaan beliau selaku Rasul utusannya Allah, beliau memiliki mukjizat, kemudian secara gaib beliau bisa menarik paksa buhul yang ditanam di sumur Darwan? Tidak. Beliau berdoa dan terus berdoa selama 40 hari. 40 hari ini adalah pendapat yang paling rajih, yang paling kuat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Baru setelahnya 2 malaikat turun dan mereka saling bertanya, apa yang terjadi dari diri laki-laki ini? Matbub itu kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Aqsam. Dengan apa? Fi mustin wa masyatah, di rambut-rambut yang ada pada yang tertinggal pada sisirnya Rasul SAW. Di mana? Di sumur Darwan yang airnya itu seperti rendaman air pacar merah, tidak bisa dikonsumsi airnya, dan di situ ada mayang pohon korma yang mirip seperti kepala setan. Kemudian diruqyah sama Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Buhulnya belum ditemukan oleh Rasul, buhulnya belum diambil sama Rasul, sihirnya sudah hilang, diruqyah sama Jibril. Maka mengambil buhul itu bukan syarat mutlak untuk pengobatan sihir. Baru setelahnya beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali tolong ambilkan itu buhul ya, berupa sisir yang ada rambut-rambutnya, ditindih di bawah batu yang ada di sumur Darwan, di dasar sumur Darwan. Kemudian kata Rasul, langsung dikubur saja, karena aku nggak mau ini menjadi dampak buruk di tengah keramaian manusia, sedangkan aku sudah disembuhkan oleh Allah. Dan bukan secara ajaib Rasul langsung ngambil secara gaib, wah truk, habis itu langsung dapat buhulnya. Enggak seperti itu. Doa dulu selama 40 hari, dan tanpa buhul itu diketemukan, Rasulullah sudah sehat. Jadi yang bisa kita contoh dari kisah ini apa? Bagi siapa saja yang kena sihir, apalagi orang yang ngobatin sihir, ajarkanlah kepada pasien-pasiennya ya untuk bertawakal kepada Allah, menguatkan ikhlas, memurnikan akidahnya, meluruskan ketauhidannya, jauhi kesyirikan, jangan malah diajak main sulap, disuruh bayar jutaan pula. Itu sih hak Anda ya. Tapi yang jelas di sini ajak untuk bertawakal sama Allah, untuk ikhlas, karena dengan itulah buhul sihir belum diketemukan, dengan izin Allah penyakit sudah bisa lepas. Kalau dikit-dikit ambil buhul, dikit-dikit keluar paku, mohon maaf sekali, Anda belum memahami pengobatan pelepasan sihir yang tepat dan benar sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dikit-dikit paku ya, kemudian keluar buhulnya keris semar mesem atau kuningan yang banyak di toko-toko jimat itu dijual belikan. Buhul itu nggak seperti itu. Buhul lebih cenderung kepada benda-benda yang terkait kepada jasad korbannya. Kebanyakannya seperti itu ya. Terima kasih. Ayo sekali lagi ngaji, perdalam lagi ilmu agamanya. Jangan main sulap terus, kemudian ngaku-ngaku sulapnya itu adalah karomah, ilmu laduni atau ma'unah. Janganlah bawa-bawa Islam untuk menutupi sulapmu itu ya. Jangan juga bawa-bawa ayat-ayat Allah untuk kengeyelanmu itu. Terima kasih. Moga-moga kapan-kapan kita bisa ketemu, bisa sharing bareng, bisa ngopi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tanggapan dari Ustadz Faizar yang juga seorang praktisi ruqyah. Jadi kalau berobat itu datang ke tempat yang benar-benar kompeten aja gitulah ya. Jangan salah-salah. Apalagi pengobatan ruqyah itu kan berkaitan masalah akidah. Takutnya malah jadi salah kan. Apalagi pengobatan ini bukan persoalan main-main, karena menyangkut rasa sakit orang lain. Bayangin orang pengen sembuh terus diobatin pakai trik sulap. Itu gimana perasaan orang itu yang diobatin, kan sakit banget hatinya. Apalagi ini menyangkut masalah nyawa juga kan, bahaya banget. Rumah sakit aja jika ada penanganan yang salah terhadap pasien itu udah kena pidana juga. Bisa karena dosisnya nggak sesuai atau obat-obatannya nggak sesuai. Jangankan itu, telat penanganan aja udah dipertanyakan itu rumah sakitnya. Mau itu nggak disengaja, ya terlebih lagi kalau disengaja kan itu namanya mencelakakan orang gitu. Jadi viralnya hal ini sebenarnya hikmahnya besar sekali karena banyak yang terselamatkan, dan oknum-oknum lainnya yang melakukan pengobatan abal-abal juga yang nggak terekspos media ya jadi ketar-ketir juga melihat viralnya hal ini. Ya, semoga kita semua terselamatkan dari bentuk pembodohan apapun itu jenisnya ya, konten dan segala macamnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.